البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selesai dari pembahasan seputar al-fadz al-mujmalah. Sekarang kita masuk pada perkataan Imam Tahawi berikutnya. Qauluhu wal mi'raju haqqun wa qad usriya bin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa urija bi syakhsihi fil yaqdhah ila as-sama' thumma ila haythu syaa Allahu minal 'ula wa akramahu Allahu bima syaa'a wa awha ilaihi ma awha ma kadzaba al-fuadu ma ra'a fa sallallahu alaihi fil akhirati wal ula. Pada fakrah ini ya akhwani fillah, itu pada paragraf yang dibawakan oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala ini, beliau jelaskan tentang akidah di sunnati wal jamaah tentang Isra wal Mi'raj, di mana perkara ini merupakan perkara yang besar yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, yang juga pada saat itu menjadi pembeda antara mukmin dan kafir. Dan beberapa masail seputar Isra wal Mi'raj ada khilaf padanya, sebagaimana nanti akan kita lewati dari penjelasan pensyarah. Qala al-mi'raju mif'alun minal 'uruj. Isim apa ini? Wazan mif'alun. Isim apa namanya Hudzaifah? Isim mikwah, miknas, minsyar, isim alat. Taib. Isim alat dari masdar minal uruj, dari masdar al-uruj. Ay al-alatul lati yu'raju fiha ay yus'adu. Yaitu suatu alat yang digunakan untuk naik. Itu namanya mi'raj. Wa huwa bimanzilatis sulam, dan itu kedudukannya seperti apa? Tangga. Ya, tangga. Ya, mi'raj, tangga itu adalah alat untuk naik. Lakin la yu'lamu kaifahu, akan tapi tidak diketahui bagaimananya alat untuk naik tersebut. Dari sini kita ketahui nanti akhwani fillah bahwasanya mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit itu tidak mengendarai buraq, tapi menggunakan alat untuk naik. Cuman bagaimananya wallahu taala alam. Wa hukmuhu ka hukmi ghairihi minal mughayyabat nu'minu bihi wa la nashtaghilu bi kaifiyatihi. Kita beriman tentangnya dan tidak menyibukkan diri untuk apa? Untuk memikirkan tentang bagaimananya. Wa qauluhu wa qad usriya bin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa urija bi syakhsihi fil yaqdhah ikhtalafa an-nasu fil isra. Dan perkataan Nabi, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diperjalankan di malam hari, usriya bi, yaitu diperjalankan di malam hari.
Al-Isra ikhwan ya ma'khudun minas sari. Diambil dari kata as-sari wa huwa sayrul lail, yaitu apa berjalan di malam hari, ini Isra. Nah, bisa sara, bisa asra. Nah, sara, asra. Taib. Dalam ayat apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Nah, lailan. Dipertegaskan, padahal asra itu sudah di malam hari, tapi dipertegas lagi oleh Allah lailan, yaitu diperjalankannya Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu malam. Nah, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ikhwan, nah memberikan tarjih perbedaan antara asra dan sara. Kalau asra nah berjalan di awal malam, sedangkan sara di akhir malam. Itu antara asra dan sara. Adapun secara syar'i maka jelas namanya yang dimaksud dengan Isra ikhwan, yaitu apa? Sayru Jibril bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Baitul Maqdis. Yaitu berjalannya Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau perjalanan Jibril bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Baitul Maqdis mengendarai buraq. Dan itu terjadi sebelum hijrah tanpa ada khilaf. Setelah diangkatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan Isra dan Mi'raj bi syakhsihi fil yaqdhah, dengan jasadnya, ya, bi syakhsihi dengan jasadnya. Ini untuk penegasan bahwasanya bukan hanya ruh saja. Fil yaqdhah, dalam kondisi beliau terjaga, bukan dalam mimpi. Ini keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Kemudian Ibn Abil Iz menegaskan bahwasanya manusia dalam permasalahan Isra ini terjadi khilaf. Faqila, dikatakan kanal Isra'u bi ruhihi, na'am, walam yufqid jasadah. Atau nah mau dijadikan mughayyarus sighah juga bisa. Kanal Isra' bi ruhihi walam yufqad jasadu. Nah, Isra' dulu apa? Dengan ruhnya, dengan ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jasad beliau tidak apa? Tidak hilang. Dalam artian jasadnya masih ada di Mekah. Ini pendapat pertama, ikhwan. Jadi Isra itu hanya roh Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, sedangkan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam masih tetap berada di Mekah. Naqalahu Ibnu Ishaq sahibus sirah Muhammad bin Ishaq bin Yasar an Aisyah wa Muawiyah radhiyallahu anhuma, dari Aisyah dan dari Muawiyah. Cuma khonifillah, athar yang dinisbahkan kepada Aisyah ini diriwayatkan oleh Ibnu Hisham, na'am, tayyib, dan pada sanadnya dhaif. Karena Ibnu Ishaq mengatakan haddatsani ba'du ali Abi Bakrin, telah menyampaikan kepadaku sebagian keluarga Abu Bakar, anna Aisyah wa dzakarah. Ini masuk kategori apa? Mubham. Tayyib. Syekhnya Ibnu Ishaq itu siapa? Dan Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam tafsirnya dari jalan Ibnu Humaid, Muhammad bin Humaid Ar-Razi, seorang muttaham. Ini juga tidak bisa menguatkan riwayat. Jadi asal dari Aisyah apa? Derajatnya lemah. Maka tidak bisa kita menisbahkan itu pendapat Aisyah. Demikian pula asal Muawiyah dikeluarkan oleh Ibnu Ishaq dalam sirah Ibnu Hisham.
sebagaimana dalam sirah yang dikarang oleh Ibnu Hisham. Jadi disebutkan riwayat Ibnu Ishaq ini oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya yang awal juga tadi demikian. Nah, badannya inqita' sehingga juga lemah. Makanya untuk pendapat pertama ini kita tidak mendapati ya kawan riwayat dari sahabat yang sahih. Qala wa nuqila 'anil Hasan al-Basri nahwuhu. Dan dinukilkan dari Hasan al-Basri yang semisalnya, atau kalau mau diatafkan ke Ibnu Ishaq berarti wa naqala 'anil Hasan al-Basri nahwa. Dan Ibnu Ishaq juga menukilkan dari Hasan al-Basri yang semisal, karena juga masih pada sirah. Nah, tapi lafadznya huddithu 'anil Hasan, huddithu 'anil Hasan dengan sirah haba majhul. Dan sanad ini akhwan dhaifun jiddan. Kenapa? Karena syekhnya Ibnu Ishaq majhul. Kemudian taib, dalam riwayat yang lain ada penyebutan namanya Amr bin Abdurrahman. Taib. Kemudian pada sanad Ibnu Jarir Muhammad bin Humaid Ar-Razi, ini muttaham dan bagaimana telah lewat. Jadi dhaifun jiddan. Lakin yang bagi an yu'rafa al-farqu baina an yuqal kana al-isra'u manaman wa baina an yuqal kana bi ruhihi duna jasadi. Ya, yang pertama berarti akhwan kita tidak mendapati salaf untuk pendapat tersebut dengan sanad yang sahih dari kalangan sahabat maupun tabi'in. Akan tapi di sini perlu diketahui perbedaan antara pendapat kanal Isra'u manaman, bahwasanya Isra itu terjadi dalam mimpi. Ya, Isra itu berupa mimpi, dengan pendapat bahwasanya Isra itu dengan roh tanpa jasad. Bedakan akhwan. Wa bainahuma farqun 'azim, antara keduanya perbedaan yang besar. Fa Aisyah wa Muawiyah radhiyallahu anhuma lam yaqula kana manaman. Sebab Aisyah dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, seandainya riwayat itu sahih tapi riwayatnya dhaif, keduanya tidak mengatakan terjadinya apa manaman, yaitu dalam mimpi. Wa inna ma qala, hanyalah keduanya mengatakan usriya bi ruhihi wa lam yufqad jasaduh. Nah, mereka hanya mengatakan bahwasanya melakukan Isra dengan rohnya dan jasadnya tidak hilang, yaitu jasadnya tetap ada di situ. Wa farqu ma bainal amrayn, dan berbeda antara kedua perkara ini, anna ma yarahu an-naimu qad yakunu amsalan madrubatan lil ma'lumi fi suratil mahsusah, fayara annahu qad araja ila sama wa dhahaba bihi ila Makkah wa ruhuhu lam yas'ad wa lam tadhhab. Paham? Ini perbedaan antara keduanya, ikhwan. Ya, bahwasanya orang yang tertidur melihat dalam mimpi itu ya terkadang berupa apa? Berupa amsalan madruba, yaitu suatu permisalan yang didatangkan untuk hal-hal yang telah diketahui dalam bentuk yang bisa diindra. Kalau orang mimpi kan seakan-akan betul-betul terjadi, tapi untuk hal-hal yang pernah diketahuinya, sehingga dia melihat seakan-akan naik ke langit dan pergi ke Mekah, sedangkan rohnya itu tidak naik, tidak pula pergi, tetap berada di jasadnya, karena cuma tidur, cuma mimpi. Paham? Dia tetap di situ. Wa inna ma malakar ru'ya daraba lahul mithal. Hanyalah yang terjadi malaikat ru'ya, yaitu malaikat ya yang menimbulkan mimpi,
Itu apa? Memberikan kepadanya al-mithal, yaitu sesuatu yang menyerupai. Nah, cuma akhwan, penetapan ada malaikat ru'ya seperti ini kita butuh dalil, wallahu taala alam. Kalau diberi ta'liq qadhiyatul malak yahtaju ila dalilin min kitabin aw sunnah. Yaitu tentang perkara penetapan malaikat ini butuh dalil dari Alkitab dan sunnah, dan wallahu taala alam, dan belum mendapatinya. Fama arada anal isra'a manaman, dan keduanya Aisyah dan Muawiyah tidaklah menginginkan Isra itu terjadi dalam mimpi. Wa inna ma arada anna ruha dzataha usriya biha, hanyalah keduanya menginginkan bahwasanya ruh itu sendirilah yang apa? Yang naik. Nah, yang melakukan perjalanan saat itu dan naik. Sehingga betul-betul hakiki cuman ruh saja yang pergi. Fa faraqatil jasada thumma adat ilaih, sehingga ruh tersebut berpisah dengan jasad kemudian kembali. Yang kalau manusia biasa seperti ini jadinya apa? Mati, ya kan? Kalau ruh sudah berpisah dari jasadnya jadinya apa? Mati. Makanya wa yaj'alani hadza min khasaisih, keduanya menjadikan perkara ini sebagai kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pada kondisi Isra Mi'raj ruh berpisah dengan jasad. Baik, fa inna ghairahu la tanalu, ya. Fa inna ghairahu la tanalu dhatu ruhihi as-su'ud al-kamila ila sama'i illa ba'dal maut. Sebab selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, rohnya itu sendiri tidak akan bisa mendapatkan kemungkinan, kesempatan untuk naik secara sempurna ke langit kecuali setelah kematian. Nah, ini taujih dari sahabat Imam Ibn Abil Is. Dan kita katakan di akhir hadza taujih la yuhtaju bihi li dha'fil athar ini an Aisyah wa Muawiyah. Ya, taujih dari Imam Ibn Abil Is kita butuhkan. Kenapa? Karena Aisyah dan Muawiyah memang asarnya tidak sahih, sehingga kita tidak bisa menisbahkan pendapat ini, sehingga tidak perlu ditaujih. Kita katakan itu pendapat yang lemah, itu saja. Nah, jelas kelemahannya untuk pendapat pertama ini. Wakilah, dan dikatakan kanal isra'u marratain, marratan yaqdatan wa marratan manaman. Isra itu terjadi dua kali, sekali dalam kondisi terjaga, sekali dalam kondisi mimpi. Wa ashabu hadzal qawli ka'annahum aradul jam'a baina hadithi Syarik wa qawlihi thumma staiqattu wa baina sairir riwayat. Nah, para pengikut pendapat ini seakan mereka menginginkan untuk mensinkronkan antara hadis Syarik. Nah, yang dimaksud hadis Syarik di sini, ikhwan, yaitu Syarik bin Abdullah bin Abi Namir. Ini perawi ini, ikhwan, meriwayatkan beberapa hal seputar Isra dan Mi'raj yang tidak diriwayatkan oleh yang lain. Syarik bin Abdullah bin Abi Namir. Contohnya adalah masalah ini. Tayyib, yang dia sendiri dikatakan oleh Al-Hafidz saduqun yukhti. Seorang yang saduq, ya, bisa diterima hadits tetapi yukhti. Sering keliru. Makanya kalau dia bersendirian ya tidak bisa diterima, tidak mampu kalau dia bersendirian, butuh penguat. Apalagi menyelisihi yang lain. Makanya nanti beberapa hal-hal seputar Isra wal Mi'raj yang Syarik bin Abdullah bin Abi Nawin bersendirian ditolak. Nah, ingin mensinkronkan antara hadis Syarik dan berkatanya tsumma staiqattu, kemudian aku terbangun, dengan riwayat-riwayat yang lain.
Nah, hadis ini ikhwan dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dengan lafaz wastaiqadha wa huwa fil Masjidil Haram. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun dalam keadaan beliau berada di Masjidil Haram. Dan ditauji oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala di antaranya kemungkinannya Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya setelah Isra. Jadi setelah Isra kemudian dan Mi'raj kemudian pulang ya. Maka beliau tidur kemudian bangun dalam keadaan beliau di Masjidil Haram. Ini tauji kalau seandainya riwayat diterima. Kenapa? Karena Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak seluruh malam, tapi sebagian malam. Fakadzalika minhum man qala bal kana marratain. Marratan qabla al-wahyi wa marratan ba'dah. Nah, demikian pula sebagian mereka mengatakan memang dua kali, ya sekali sebelum wahyu dan sekali setelah menerima wahyu. Ya sebelum diangkat menjadi nabi dan setelah diangkat menjadi nabi. Wa minhum man qala bal thalathu marrat, bahkan 3 kali. Pendapat berikutnya, marratan qabla al-wahyi wa marrataini ba'dah. 1 kali sebelum mendapatkan wahyu dan 2 kali setelah mendapatkan wahyu. Tayyib. Wa kullama ishtabaha alaihim lafdun zadu marratan. Ini tahu cara untuk mensinkronkan hadis-hadis Isra Mi'raj mereka ini. Setiap terjadi kerancuan suatu lafaz, ya, kerancuan pada mereka lafaz dalam hadis, maka mereka tambahkan na'am, berarti terjadi Isra na'am sekian kali lagi. Ya, ditambah 1 kali lagi, mengatakan 2 kali, ada yang rancu lagi, tambahkan menjadi 3 kali, demikian terus. Untuk apa tujuannya? Litaufiq. Untuk apa? Untuk bisa mensinkronkan lafaz-lafaz dalam hadis tersebut dibawa pada Isra yang berbeda-beda. Paham? Nah, hatta awsalaha ba'du Sufiyah ila 30 marrah. Sebutkan oleh As-Safari ini dalam Lawami'ul Anwar. Sampai-sampai sebagian Sufiyah menyebutkan Isra Mi'raj itu terjadi 30 kali. Bahkan yang lainnya mengatakan arba'ah wa thalathina marrah, 34. Ini kita tahu ternyata dalam masalah ini khilafnya panjang. Nah, apalagi kalau mau digabungkan dengan kelompok-kelompok ahli tasawuf ini yang tidak berlandaskan pada riwayat yang jelas. Qala wa hadza yaf'aluhu du'afa'u ahli hadits. Nah, ini yang melakukannya adalah ahli hadits yang dhaif, ya, orang-orang yang lemah dalam ilmu hadis. Naam. Wa illa falladhi alaihi a'immatun naqli anna al-Isra' kana marratan wahidatan bi Makkah ba'da al-bi'tsah qabla al-hijrati bi sanah. Wa qila bi sanatin wa syahrain, dzakarahu Ibnu Abdul Bar. Baik. Adapun yang para a'immatun naql, para imam-imam ahli hadis yang berada di atasnya, yaitu bahwasanya Isra hanyalah sekali saja di Mekah. Ya, yaitu maksudnya asalnya dari Mekah. Setelah bi'tsah, setelah diangkat menjadi nabi dan sebelum hijrah. Ini yang bisa kita memastikannya. Setelah bi'tsah, sebelum hijrah. Adapun kapan jangka waktu sebelum hijrahnya ini terjadi khilaf, ya Pak. Dikatakan di sini qablal hijrati bisanah, sebelum hijrah sejarak 1 tahun. Wakilah, dan dikatakan juga yang lain bisanatin wa syahrain, 1 tahun 2 bulan. Sebelum, ya berarti berapa bulan ini? Sekitar 14 bulan sebelum hijrah, disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar. Qala Syamsuddin Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam Zadul Ma'ad, ya ajaban li haula'il ladzina za'amu annahu kana mirara.
Oh, betapa anehnya mereka yang menyangka bahwasanya Isra Mi'raj itu berkali-kali. Kaifa saghalahum an yadhunnu annahu fi kulli marratin yufradu alaihimus salawatu khamsina. Atau kalau dikembalikan kepada Allah bisa. Kaifa saghalahum an yadhunnu annahu fi kulli marratin yafridu alaihim ay yafridullahu alaihim as-salawati khamsina. Pakai tak. Nah, kalau pakai tak, pakai apa? Majhul. Nah, kalau ya bisa dikembalikan ke Allah. Tapi kalau pakai tak tidak boleh. Baik. Bagaimana boleh? Nah, mereka untuk menyangka bahwasanya pada setiap kali Isra itu diwajibkan atas mereka salat sebanyak 50 kali. Kemudian ya setiap Isra 50 kali lagi, kemudian yataraddadu baina rabbihi baina Musa hatta tasira khamsan. Kemudian berbolak-balik Nabi sallallahu alaihi wasallam antara Allah dan Musa sampai menjadi 5. Besok Isra kedua gitu juga. Isra ketiga gitu juga. Tentunya tidak masuk akal seperti ini, ya tidak. Fayaqulu amdaitu fardhati wa khafaftu an ibadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, aku telah tetapkan kewajibanku, ya kewajiban atasku, dan aku telah beri keringanan kepada hamba-hambaku. Thumma yu'iduha fil marrati tsaniyah ila khamsin. Kemudian diulangi lagi di Isra yang kedua menjadi 50 lagi. Thumma yahudduha ila khamsin. Kemudian Allah kurangi lagi menjadi 5. Ya, dikurangi sampai 5. Tentunya ini tidak benar. Baik. Maka dikatakan oleh Al-Hafidz, wa ma adzunnu ahadan mimman qala bi ta'addudi yaltazimu i'adata mithli dzalik. Maka Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, aku tidak menyangka seorang pun yang mengatakan berkali-kalinya Isra itu mengambil konsekuensi pengulangan seperti ini. Mereka tidak akan mengatakan seperti itu, bahwasanya setiap kali Isra diulangi lagi kewajiban dari 50. Waqad ghallatal huffadhu syarikan fi alfadhin min haditsil Isra. Dan para huffaz telah menetapkan atau telah menganggap salah syarik. Ya, si syarik ini telah dihukumi salah dalam lafaz-lafaz periwayatan hadis Isra. Dan memang dari jalur dialah ikhwan yang menimbulkan banyak muskilah. Wa Muslim awradal musnada minhu, dan Muslim mengeluarkan yang bersanad darinya. Tsumma qala, kemudian Imam Muslim mengatakan faqaddama wa akhara wa zada wa naqas. Muslim hanya menyebutkan riwayat sanadnya, ikhwan, meriwayatkan sanadnya, kemudian mengatakan faqaddama wa akhar, dia mengedepankan dan mengakhirkan, wa zada wa naqas, menambah dan mengurangi. Wa lam yusridil hadis, dan beliau tidak menyebutkan lafaz hadisnya. Ini isyarat ta'lil atau i'lal dari Imam Muslim rahimahullahu taala. Jadi Imam Muslim sendiri mengisyaratkan bahwasanya hadis syarik mu'al. Karena beliau sebutkan sanadnya, tidak sebutkan lafadznya, cuma diberi tanda seperti ini, diberi keterangan faqaddama wa akhar wa zada wa naqas. Wa ajada rahimahullah, dan beliau telah berbuat baik dalam masalah ini, sehingga tidak membingungkan orang-orang yang membaca Sahih Muslim. Karena beliau ambil riwayat yang paling kuat di sisi beliau. Intaha kalamu Syekh Syamsuddin rahimahullahu ta'ala. Baik, mungkin itu dulu. Untuk mukadimah seputar Isra Mi'raj. Jadi intinya ikhwan,
Isra Mi'raj terjadi 1 kali. Ada khilaf tentang berapa kalinya, tapi itu riwayat yang dhaifah. Terjadi kekeliruan pada lafaz-lafaznya yang dibebankan kekeliruan itu kepada siapa? Siapa tadi perawinya? Syarik bin Man? Bin Abdullah bin Abi Namir. Ingat-ingat. Ini yang melakukan banyak kekeliruan dalam periwayatan hadis Isra sehingga membingungkan, ya kan. Syarik bin Abdullah bin Abi Namir saduqun yukhti. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahirabbil alamin.